Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, 16 April 2023. Selamat datang di Rehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan renungan harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Amsal 2 ayat 1 sampai 10. Amsal 2 ayat 1. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin firman Tuhan. Tema pagi ini adalah hikmat. Hikmat bahasa Toraja, kina atau kakinan, adalah hal yang sangat penting. Bahkan dalam kitab Amsal tersebut atau disebutkan sangat berharga. Ia tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang dianggap manusia berharga seperti emas, perak, pengangkat, jabatan, atau kedudukan. Seorang yang tidak punya hikmat adalah orang bodoh, yang rancangannya hanyalah kejahatan dan segala yang sia-sia. Dengan hikmat, manusia memiliki pengertian dalam segala tindakan manusia, sehingga dapat menilai tindakannya apakah baik atau jahat, lurus atau bengkok, berkenan kepada Tuhan atau melawan Tuhan. Hikmat tidak terjadi dengan sendirinya dalam diri manusia, tetapi melalui proses dalam sepanjang perjalanan hidup. Untuk memiliki hikmat perlu diusahakan dan dipelajari. Bagaimana jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam? Ayat yang keempat. Ia harus dicari seperti mencari sesuatu yang berharga. Butuh perjuangan, komitmen, kesabaran, dan kesetiaan, dan berusaha mempelajarinya. Sesungguhnya, hikmat itu tidak jauh. Bahkan dikatakan hikmat berseru nyaring di jalan-jalan. Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Amsal 1 ayat 20. Namun kita sering mengabaikan bahwa mungkin dianggap tidak penting. Daud yang disebut orang yang berhikmat memperoleh hikmat itu melalui kesetiaannya kepada Tuhan dan ketekunannya merenungkan firman Tuhan, sehingga dalam segala situasi dan tindakannya dilakukan dengan hikmat, seperti yang dipelajari dan renungkan dari firman Tuhan. Daud sangat yakin bahwa hikmat dari Tuhan harus menjadi pegangannya dalam segala tindakan, karena dengan hikmat Tuhan kita memperoleh pengertian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Firman-Mu yang sudah dibacakan dan direnungkan, biarlah tetap tinggal di hati kami. Dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.